Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya berada di Gunung Tumpang, Kelangonan, Gresik. Tujuan saya adalah untuk menelusuri jejak Makbaroh, salah satu cucu dari Kanjeng Sunan Giri yang ada di Gunung Tumpang ini. Lokasi Gunung Tumpang sendiri berada di sebelah barat ya, dari Kelangonan, tapi masih masuk wilayah dari Kelangonan. Dan nanti kita akan menelusuri, menaiki tangga. Tadi saya dari sana ya, dari arah bawah, kemudian nanti kita akan naik ke atas menuju ke Makbaroh dari cucu Kanjeng Sunan Giri, yang mana di sini masyhur disebut dengan atau dipanggil dengan nama Ratu Ayu Tumpang. Di perjalanan saya menuju ke puncak dari Gunung Tumpang untuk melihat kondisi terkini lokasi Makbaroh dari Ratu Ayu Tumpang. Dan nanti kita akan bercerita sedikit tentang Mbah Nyai Ratu Ayu Tumpang ini ya, yang masyhur disebut oleh warga. Tapi ikuti perjalanan saya menuju ke puncak dari Gunung Tumpang ini. Gunung Tumpang sendiri berada di sebelah barat dari Gunung Kukusan, dan Gunung Kukusan berada di sebelah barat dari Gunung Giri Gajah, tepatnya berada di sebelah barat dari Kelangonan Giri. Saya ditemani dengan Gus Ajis di sini yang memandu saya untuk menuju ke lokasi Makbaroh dari Nyai Ratu Ayu Tumpang. Untuk lokasi menuju ke area Makbaroh hampir sama dengan ketika posisi kita naik ke area kompleks makam dari Kanjeng Sunan Giri ya. Jadi menaiki tangga yang juga cukup lumayan tinggi ya, hingga nanti bisa sampai di puncaknya. Nah, sekarang saya sudah berada di puncak dari Gunung Tumpang, dan di depan saya ini adalah Makbaroh dari beliaunya. Terdapat ya satu makam yang ada di dalam kotak cungkup ini ya, dan beliaulah ini yang disebut oleh warga atau dipanggil oleh warga yang masyhur dengan nama Ratu Ayu Tumpang. Kita akan coba untuk melihat ke samping, dan pagar keliling ini juga cukup bagus dengan warna biru dan putih. Mungkin ada filosofi tersendiri kenapa kok diberi dengan warna cat biru, putih, dan juga kuning. Ya, di gapura masuk atau di pintu masuk terdapat tulisan makam Ratu Ayu Tumpang, dan hanya ada satu makam yang ada di dalam ini. Untuk lokasi makam ini sendiri berada di paling puncak, dan di sini masih terlihat masih sangat rimbun ya
di luar area dari makam Ratu Ayu Tumpang ini, tapi juga cukup menambah suasana yang cukup baik untuk dipandang ya di sini. Lokasi ini dikelilingi dengan pagar batu karang ya, bukan batu bata tapi dari batu karang seperti umumnya makam-makam yang ada di gunung-gunung di wilayah kiri ini. Kemudian di sebelah barat daya terdapat dua makam di sini dan sudah diberi kain mori ya. Jadi di sini nanti kita akan melihat ada beberapa makam ya, yang ada di kompleks area makam ini. Kemudian yang ada di sebelah timur dari tembok luar makam Mbah Nyai Ratu Ayu Tumpang, di sini ada 3 makam ya. Dan menurut informasinya masih ada makam lagi di sebelah timurnya, tetapi sudah tertutup dengan batu paving ya. Kemudian di sebelah selatan yang ada pohonnya ini ada satu makbaroh atau ada satu makam. Yang di sebelah timurnya atau tenggara, di sebelah tenggaranya ini ada 2 makam. Jadi di sini keseluruhan makam yang ada di sini ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6 yang terlihat ya, 6, 7, 8, dan 9 dengan beliaunya Mbah Nyai Ratu Ayu Tumpang. Lalu siapakah Mbah Nyai Ratu Ayu Tumpang ini? Kenapa masyhur disebut dengan nama Ratu Ayu Tumpang? Jika melihat dari naskah yang ada di Babat Tinggersik ataupun Babat Kedaton, Ratu Ayu Tumpang ini beliau yang ada di catatan itu disebut dengan nama Nyai Agung Tumpang, jadi tidak Ratu Ayu Tumpang ya. Kemudian beliau ini adalah putri dari Kanjeng Susuhunan Tegalwangi. Adapun beliau ini adalah putri ragil ya, putri ragil dari Kanjeng Susuhunan Tegalwangi. Adapun para keturunan dari Kanjeng Susuhunan Tegalwangi yang disebutkan dalam naskah Babat Tinggersik atau Babat Kedaton itu ada 3 keturunan beliau. Jadi disebutkan di situ bahwa yang pertama beliau bernama Pangeran Muhammad Hamzah, yang kedua adalah Nyai Ageng Merah Delima, dan yang kedua adalah Nyai Agung Tumpang. Jadi di sini saya bisa klarifikasikan bahwasanya jika melihat yang ada di media, maksudnya yang ada di YouTube ataupun yang ada di internet ya, ada di medsos, bahwa ada salah satu putra dari Susuhunan Tegalwangi yang menjadi saudara dari Nyai Ageng Merah Delima dan Nyai Agung Tumpang ini bernama Pangeran Gunung Wurung ya. Dan itu sebenarnya tidak tepat ya, maksudnya itu salah penempatan, karena sebenarnya yang di Gunung Wurung itu adalah Nyai Ageng Merah Delima Gunung Wurung atau Ardi Wurung, sedangkan yang disebut Pangeran Gunung Wurung itu sebenarnya adalah suami dari Nyai Ageng Merah Delima Gunung Wurung. Jadi beliau disebutnya menjadi Pangeran Gunung Wurung, jadi bukan putra dari Kanjeng Susuhunan Tegalwangi ya. Jadi untuk Pangeran Merah Delima Gunung Wurung sendiri, beliau adalah putra dari Kanjeng Susuhunan
Kidul ya. Jadi bukan putra dari Kanjeng Susuhunan Tegalwangi. Jadi sekali lagi bisa saya sampaikan bahwasanya putra dari keturunan dari Kanjeng Susuhunan Tegalwangi adalah yang pertama Pangeran Muhammad Hamzah yang makamnya ada di Sentono Gedung Kediri. Kemudian yang kedua adalah Nyai Ageng Merah Delima Ardi Wurung atau Gunung Wurung yang ada di Gunung Wurung ya, berada di timur dari area makam Panembahan Sukormadu. Kemudian yang ketiga adalah Nyai Agung Tumpang yang ada di Gunung Tumpang ini. Itu yang disebutkan dalam Babat Inggris yang juga Babat Kedaton, dan itu merujuk juga sama dengan catatan yang ada di Suluk Singonegoro. Akan tetapi yang ada di Suluk Singonegoro ini tidak hanya menyebutkan 3 keturunan dari Kanjeng Susuhunan Tegalwangi, tapi masih ada beberapa keturunan beliau lagi. Di sini saya hanya akan menceritakan tentang sedikit riwayat dari beliau Nyai Agung Tumpang. Ada punya Agung Tumpang sendiri, Nyai Agung Tumpang sendiri ini beliau dulu ketika di masa beliau ini menjadi seorang kepala perdagangan dan juga pelayaran Syah Bandar Gresik ya, di Giri Kedaton. Jadi beliau ini dulu adalah seorang kepala perdagangan untuk dinas perdagangan dan juga untuk pelayaran ya, di Syah Bandar Gresik ya. Dan juga beliau juga menjabat sebagai kepala pakebunan yang ada di wilayah Tumpang ya. Jadi beliau ini dulu adalah seorang pejabatnya Syah Bandar Pelabuhan Gresik, yang mana beliau menjadi kepala pimpinan dari biro perdagangan dan juga pelayaran serta pakebunan yang ada di wilayah Tumpang, tepatnya di wilayah Kelangonan gitu. Dan tempat di mana beliau menjadi seorang kepala perdagangan ya dan juga pelayaran yang nanti akan menuju ke Syah Bandar atau ke Bandar Gresiknya, itu berada di desa atau berada di suatu tempat yang mana tempat tersebut berada di tepi dari sungai besar yang akan menuju ke Pelabuhan Gresik, yang mana tempat tersebut kemudian diberi nama Cetak. Jadi di Cetak itulah nanti ke tempat para saudagar-saudagar itu nanti akan menaikkan barang-barangnya untuk menuju ke Pelabuhan Gresik. Dari diawali dari Cetak yang ada di wilayah Tumpang ini. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan untuk sementara itu kepada rekan-rekan. Jadi beliau dulu semasa hidup adalah seorang yang mempunyai kedudukan penting di Kedatuan Giri atau di Kerajaan Giri, yang mana beliau menjadi seorang pimpinan dari kepala biro perdagangan dan juga pelayaran di Syah Bandar Gresik. Kemudian di jabatan beliau juga menjadi seorang kepala pakebunan yang ada di wilayah Kelangonan di Tumpang ini, di mana beliau dulu diangkat menjadi seorang kepala biro ya oleh Kanjeng Susuhunan Prapen ketika itu. Jadi yang mana kemudian beliau ini ketika wafat dimakamkan di Gunung Tumpang ini ya. Ada 2 di sini yang menjadi penyebutan nama dari Ardi Tumpang sendiri. Sebenarnya Gunung Tumpang itu juga sudah menjadi suatu nama yang memang lama sebelum adanya Giri Kedaton. Di sini sudah ada Ardi Tumpang, yang mana Ardi Tumpang ini sebenarnya mengambil nama dari Tulumpang ya. Jadi Tulumpang dulu penyebutan nama Tulumpang atau Watulumpang bukan seperti Watulumpang yang untuk menumbuk padi sekarang ya. Tapi Watulumpang dulu diidentikan dengan suatu objek yang mana
di objek tersebut adalah tempatnya untuk pemujaan kepada Dewa Siwa ketika itu. Jadi yang dimaksud Tulumpang adalah Watu Lumpang yang sekarang menjadi makna batu yoni, yang kemudian di atasnya ada batu lingga. Jadi di puncak dari Gunung Tulumpang di sini dulu adalah ada batu lingga dan yoni sebagai pusat media pemujaan oleh orang-orang yang menganut agama Kasyayuan ketika itu, atau yang disebut dengan nama penganut agama Hindu ketika itu ya. Karena itulah kemudian tempat ini diabadikan dengan nama Tumpang yang menjadi singkatan dari kata Tulumpang gitu. Baiklah rekan-rekan, mungkin itu dulu sementara yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Salam hormat dari kami. Tetap lestarikan jejak leluhur di mana tempat kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.